Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertatap muka ya, meskipun secara tidak langsung, yaitu melalui video ataupun virtual. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih dalam tahap masa pandemi virus corona ya, sehingga Menteri Pendidikan di Indonesia masih menetapkan kita untuk belajar dari rumah atau BDR. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, kita bersyukurnya itu dipermudah oleh teknologi ya, sehingga insya Allah kalian akan tetap mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Nah, di sini Ibu mengajar otomatisasi tata kelola keuangan, di mana untuk semester 1 ini atau semester ganjil ini kalian akan mendapatkan 4 KD atau kompetensi dasar. KD yang pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi keuangan, KD yang kedua tentang APBN dan APBD, KD yang ketiga tentang sumber penerimaan anggaran, KD yang keempat tentang penggunaan anggaran belanja. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan melalui video selengkapnya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk otomatisasi tata kelola keuangan ya, untuk KD pertama yaitu konsep dasar administrasi keuangan. Di sini kalian akan mendapatkan materi mengenai apa itu administrasi keuangan, fungsinya, terus ruang lingkup, terus apa saja dari ruang lingkup itu mengenai administrasi keuangan. Sebelumnya sudah ada yang tahu otomatisasi tata kelola keuangan itu apa saja? Maksudnya itu apa sih OTKK itu? Apakah tentang menghitung uang ataukah administrasi keuangannya? Nanti kita akan jelaskan di sini ya. Yang pertama kita jabarkan dulu mengenai pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam arti sempitnya adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Nah, jadi dalam arti sempitnya itu kita garis bawahi yaitu pencatatan pemasukan dan pengeluaran pembiayaan ya. Jadi setiap keuangan itu harus punya catatan pemasukan dan pengeluarannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan administrasi keuangan dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luasnya adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, peraturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Nah, ini dalam arti luas berarti administrasi keuangan itu digunakan untuk penggunaan kegiatan organisasi dalam mewujudkan kegiatan organisasi tersebut. Jadi pasti setiap kegiatan memiliki atau memerlukan ya anggaran untuk berjalannya suatu kegiatan tersebut. Nah, untuk pengelolaannya sendiri meliputi perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ataupun terutama untuk kegiatan organisasi atau perusahaan besar pasti punya perencanaannya ya, dimana disebut juga dengan rencana anggaran biaya. Lalu peraturannya apa aja? Setelah kita gunakan atau setelah acara itu berlangsung, kita jangan lupa membuat laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan tersebut, serta yang terakhir yaitu pengawasan mengenai keuangan itu. Selanjutnya, fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan itu ada 4 ya. Yang pertama, fungsi investasi. Nah, yang dimaksud fungsi investasi adalah aktivitas pengelolaan dana ke dalam aset yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, investasi ini dibagi menjadi 2, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Apa aja sih jangka pendek itu? Nah, contohnya itu kas,
piutang, dan persediaan. Nah, untuk investasi jangka panjang, contohnya tanah, gedung, dan kendaraan. Selanjutnya, fungsi pencarian dana. Nah, fungsi administrasi keuangan salah satunya itu pencarian dana, yaitu untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut sebagai sumber daya yang tepat untuk tiap-tiap jenis kebutuhannya, yaitu untuk mencari modal ya, jadi administrasi keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi pembelanjaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan. Jadi kalau untuk fungsi pembelanjaan udah jelas ya, yaitu dananya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan. Selanjutnya untuk fungsi pembagian laba, yaitu kegiatan pembuatan dan penentuan aturan pembagian keuntungan hasil usaha. Jadi seperti hasil usaha atau keuntungannya dibagi gitu ya, administrasi keuangan tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu administrasi keuangan negara dan administrasi keuangan daerah. Nah, keduanya itu diatur oleh hukum ya. Untuk administrasi keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi semuanya baik berupa uang maupun berupa barang milik atau menjadi hak dan kewajiban milik negara untuk menjalankan kegiatan kenegaraan. Yang selanjutnya administrasi keuangan daerah. Keuangan daerah juga sama ya, diatur oleh hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Nah, untuk pengelolaan keuangan negara meliputi apa saja sih? Yang pertama, sub bidang pengelolaan fiskal. Maksudnya apa? Sub bidang pengelolaan fiskal ini yaitu segala kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah. Mencakup ini ya, penerimaan dan pengeluaran. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini untuk alokasi sumber dana keuangan, distribusi dan stabilisasi ekonomi, mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga umum. Nah, untuk sub bidang pengelolaan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal atau sahamnya dimiliki oleh negara berupa BUMN ataupun BUMD. Lalu tujuan pengelolaan keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara itu yang pertama untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga merealokasi sumber ekonomi. Yang keempat mendorong retribusi pendapatan. Terus asas umum pengelolaan negara yaitu antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Itu asasnya. Nah, sekarang keuangan daerah. Keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebenarnya sama saja ya, seperti dengan pengertian secara menyeluruh.
Jadi untuk pengelolaan keuangan itu berupa perencanaan, direncanakan dulu, baru pas pelaksanaannya ditata dulu, terus pelaporannya, pertanggungjawabannya, dan selanjutnya itu pengawasan keuangan tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah. Antara lain, koordinator pengelolaan keuangan daerah atau koordinator PKD, lalu pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD, ketiga pejabat penggunaan anggaran atau penggunaan barang, PPA atau PB, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, pejabat penatausahaan keuangan, SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, kebijakan umum APBD atau KUA disingkatnya ya, adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja KPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, baik belanja tidak langsung maupun langsung, dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah atau RKA PPKD adalah rencana kerja dengan anggaran badan, dinas, biro keuangan, ataupun bidang keuangan selaku bendahara umum daerah. Nah, itu penjelasan materi tentang administrasi keuangan ya. Apabila yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat langsung ataupun bisa mengisi kolom komentar untuk pertanyaannya, atau bisa menggunakan aplikasi e-learning dalam percakapan chatnya ya. Bisa juga menggunakan atau bisa chat langsung ke ibu melalui WA ataupun di WA group ya. WA group bagi yang belum jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Terus jika ada yang bertanya ataupun memberi saran ataupun mengajukan pernyataan ya, bukan pertanyaan, bisa di chat juga dalam kolom chat di aplikasi e-learning ataupun aplikasi WhatsApp group. Nah, untuk yang rajin ataupun aktif dalam WA group ataupun aplikasi e-learning akan mendapatkan nilai tambah ya, yaitu kerajinan ataupun keaktifan kalian. Nah, seharusnya untuk absensi juga bagi yang hadir diharap mengisi absensinya ya, absensi sesuai yang telah disepakati atau sesuai dengan teknis yang telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya ya. Untuk tugasnya nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian, tapi menyusul setelah ini akan ada info selanjutnya termasuk untuk tugas juga. Itu saja yang ibu paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.